Apa yang lu pikirkan saat membicarakan Freemason, Illuminati, atau bahkan elit global? Ya, teori konspirasi. Di Indonesia sendiri, ada banyak orang yang mempercayai teori konspirasi ini. Terbukti dengan masuknya Indonesia ke dalam 8 besar negara yang percaya kalau COVID-19 adalah ulah dari elit global. Melihat fakta ini, mungkin ada banyak yang berpikir, apa itu teori konspirasi sebenarnya? Lalu kenapa banyak orang yang mempercayainya? Back. Name's Bill Cipher. And I take it you're some kind of living ventriloquist dummy? I'm just kidding. Singkatnya, teori konspirasi atau biasa disebut sebagai teori persekongkolan adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa di balik suatu peristiwa besar, pasti terdapat orang-orang yang mengatur itu semua secara rahasia dengan tujuan yang bisa dibilang jahat atau ilegal. Kata konspirasi sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti konspirasi dan memiliki arti yang hampir sama dengan pengertian teori konspirasi tadi. Perlu diingat bahwa konspirasi dengan teori konspirasi sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, di mana konspirasi lebih mengacu kepada tindakannya, sedangkan teori konspirasi lebih mengarah ke penjelasannya. Menurut praktiknya sendiri, konspirasi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada konspirasi politik seperti kasus pemilihan Donald Trump, ada konspirasi kriminal seperti kasus kematian Marilyn Monroe, ada juga konspirasi perdata seperti kasus bumi datar, serta konspirasi Hub and Spoke yang berhubungan dengan World Bank yang konon katanya mengendalikan perekonomian seluruh dunia. Meskipun memiliki beragam jenis, tapi tujuan dari konspirasi ini relatif sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lalu, apa tujuan atau lebih tepatnya alasan dibalik terciptanya teori konspirasi ini? Well, tujuan atau alasan dari terciptanya teori konspirasi ini sangat beragam. Mulai dari keuntungan politik, ketidakpuasan akan sesuatu, sampai hanya sekedar hiburan saja. Tapi alasan yang paling sering muncul atau bisa dibilang paling kuat tentu saja karena rasa kecurigaan seseorang atas jawaban atau kondisi dari suatu persoalan. Apalagi jika persoalan tersebut cukup berdampak bagi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Oh ya, sedikit info saja. Teori konspirasi yang tersebar di internet seperti teori bumi datar, asal COVID-19, dan tragedi 9/11 adalah sebuah teori konspirasi yang sangat terkenal, bahkan banyak yang mempercayainya. Tapi bukan berarti bahwa teori konspirasi semacam ini tidak bisa terjadi kepada masyarakat biasa. Lu masih ingat nggak dengan kasus Bapak Yana Supriyatna yang hilang di Cadas Pangeran? Kasus yang sempat menggemparkan media pada tahun 2021 tersebut ternyata cuma akal-akalan Bapak Yana saja supaya dirinya terhindar dari masalah akan pekerjaan dan keluarganya. Lalu di mana teori konspirasinya? Tentu saja pada saat sebelum Bapak Yana ditemukan, di mana waktu itu ada banyak orang yang berspekulasi bahwa Bapak Yana diculik makhluk halus lah, tenggelam lah, itulah, inilah, sampai akhirnya fakta sebenarnya terungkap. Tapi kayaknya kalau udah terungkap kebenarannya bukan teori konspirasi lagi nggak sih? Iya nggak sih? Ya, itulah gambaran kecil dari cara kerja teori konspirasi ini. By the way, kalian tim bumi datar atau tim bumi bulat? Silahkan komen. Back. Name's Bill Cipher. And I take it you're some kind of living ventriloquist dummy? I'm just kidding. Di saat COVID-19 lagi marak-maraknya, tepatnya pada tahun 2020, puluhan tower seluler di Eropa telah dibakar oleh orang yang percaya bahwa tower tersebutlah yang menyebarkan virus corona dari Cina melalui jaringan 5G. Lalu pada Januari 2021, seorang apoteker di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat, didakwa karena telah merusak ratusan dosis vaksin COVID-19 dikarenakan percaya bahwa vaksin tersebut akan merubah DNA manusia. Ternyata SDM rendah nggak cuma di Wakanda doang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa orang-orang tadi begitu percaya dengan teori konspirasi sampai berani buat ngelakuin hal-hal yang di luar nalar yang dapat merugikan banyak orang? Jadi, menurut penelitian seorang profesor psikologi dari Universitas Kent di Inggris bernama Karen Douglas, alasan utama kenapa orang-orang segitu percayanya terhadap teori konspirasi ialah dikarenakan rasa curiga seseorang terhadap kelompok yang dianggapnya bermusuhan dengan mereka. Ini tuh ibarat emak-emak depan rumah lu yang bilang, tuh anak nggak pernah kerja tapi bisa beli ini itu. Pasti dia ngepet, padahal lunya nyopet. Padahal lunya seorang freelance yang nggak harus keluar rumah. Ya, intinya orang-orang udah pada negatif thinking duluan lah. Apalagi di zaman sekarang, di mana berita ngaco itu sangat sulit untuk dibedakan. Sehingga membuat orang-orang cenderung gampang kemakan berita hoax yang kebenarannya sendiri pun belum tentu valid.
Bisa jadi bahwa teori konspirasi tersebut memang sengaja diciptakan oleh seseorang yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan atau semacamnya. Selain itu, manusia itu juga cenderung lebih mempercayai akan sesuatu yang bisa mereka lihat atau lebih tepatnya bisa mereka jangkau. Contohnya ya kayak ibu-ibu tadi, di mana mungkin saja ibu tadi masih beranggapan bahwa untuk mencari uang, kita setidaknya harus pergi ke luar rumah. Dan dikarenakan ketidaktahuan tersebut, malah membuat ibu-ibu tadi jadi berpikir yang tidak-tidak. Belum lagi jika orang tersebut memang tidak menyukai Luz dari awal, pasti pemikiran buruknya akan semakin liar. Sebenarnya, hal seperti ini bisa diatasi dengan berpikir kritis, serta bisa membedakan mana sumber berita yang dapat dipercaya dan enggak denial tentunya. Buat yang belum tahu denial itu intinya menolak fakta lah. Back. Name's Bill Cipher. And I take it you're some kind of living ventriloquist dummy? I'm just kidding. Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah lu punya pendapat? Bisa banget tambahin di bawah. Jadi, jangan lupa